Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada tanggal 27 sampai 29 Juni tahun 2022, Sekolah Pasca Sarjana IN Sarjana Jakarta menyelenggarakan rapat kerja pimpinan. Tentu saja agenda rapat ini selain untuk mengevaluasi kinerja program di tahun 2002, juga menyusun agenda dan juga program untuk tahun 2023 yang akan datang. Ini untuk bagaimana mengetahui mengenai arah kebijakan tentang sekolah pasca sarjana ini ke depan, terutama di tahun 2003 mendatang ini. Saya bersama dengan Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Sarjana Jakarta, Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahara. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Asep ya? Alhamdulillah. Nah Pak Asep, mungkin bisa ceritakan, ini kan sudah sekian tahun ya pasca ini di bawah pimpinan Pak Asep ya, Prof. Asep. Nah, tentu ada harapan yang besar ya, untuk bagaimana, atau mungkin juga bisa mengevaluasi sendiri ya apa saja yang kemudian sudah dilakukan di periode kepemimpinan Prof. Asep ya selama ini. Selaku nanti kita akan coba bicara untuk ke depannya sebentar. Ya. Oke, terima kasih Pak Nandang atas waktunya dan pertanyaannya. Pertama, tentu apa yang dikembangkan di pasca atau sekolah pasca sarjana ini mengacu kepada rencana strategis dari UIN secara umum dan juga bagaimana pengembangan ataupun juga arah yang dikembangkan oleh sekolah pasca sarjana sendiri. Untuk tahun kemarin dan sekarang dan juga akan datang itu menjadi sebuah desain yang kita kembangkan. Dari beberapa yang sudah kita lakukan dari tahun yang lalu, yaitu kita mencoba untuk meredesain, yaitu terkait dengan bagaimana konsep pengembangan pasca dari sisi SDM, kemudian sarana prasarana, layanan, kemudian reputasi atau rekognisi, dan juga bagaimana kita juga memperkuat secara institusi. Nah, kelembagaan. Maka itu beberapa yang lalu kita melakukan namanya, pertama kita awali dengan revisi kurikulum dan sekarang sudah berjalan. Kemudian kita melakukan suatu bagaimana penguatan kolaborasi dosen mahasiswa dan juga antar dosen. Kemudian juga publikasi dan juga kita menyiapkan juga sarana atau pendanaannya bagi mereka. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan terlihat beberapa publikasi yang kolaborasi baik nasional maupun internasional sudah hadir di SPS. Itu kira-kira. Dan yang kedua juga dari sisi pengajaran kita juga mencoba untuk melibatkan para dokter-dokter muda yang baru supaya berkolaborasi dengan guru besar sehingga mereka juga bisa ditarik ataupun juga tererek lah sehingga mereka juga akan menjadi guru besar. Itu yang lalu. Nah, untuk yang sekarang 2022 sebagaimana yang sudah dirancang saat yang lalu, maka juga penguatannya tetap dalam konteks bagaimana rekognisi SPS atau reputasi SPS dari sisi bagaimana hasil kontribusi publikasi dan juga pengabdian masyarakat itu meningkat. Maka itu kita juga tetap perkuat itu, ditambah juga dengan bagaimana peningkatan mahasiswa asing. Karena itu kita juga melakukan evaluasi bagaimana selama ini yang terjadi dari sisi evaluasi mahasiswa asing, evaluasi juga mahasiswa non-Islamic Studies dalam rangka penyiapan dan penguatan. Kira-kira itulah. Jadi dengan mahasiswa asing tadi, Pak Asep ya, selama ini kan juga banyak ya, bukan hanya dari negara-negara kawasan Timur Tengah ya, Eropa dan sebagainya. Ya. Ke depan ini mungkin strategi apa yang kira-kira supaya mereka itu juga banyak berkuliah di pasca Asep? Pertama, kita akan melakukan dulu kerjasama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional, kedutaan maupun juga lembaga-lembaga perguruan tinggi yang juga mereka berhasil mengembangkan mahasiswa asing. Itu yang kita lakukan untuk melihat seperti apa sih segmen ataupun juga kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam studi ataupun pengembangan akademiknya. Maka kita bekerja sama dengan kedutaan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-government asing, bagaimana mereka mungkin ada SDM yang bisa disinergikan dengan SPS. Itu kira-kira. Mereka kan yang lulus ya, mahasiswa asing, mahasiswa internasional yang lulus, kemudian dia kembali ke negara masing-masing, kan setidaknya mereka juga diberi semacam amanah ya, mengembangkan misi gitu kan. Ya. Bagaimana mereka juga menjadi guide gitu kan, untuk menarik
banyak orang ke sini. Ya, ya. Ada juga seperti itu ya. Ya tentu yang selama ini ya banyak yang dari Timur Tengah ya terutama ya misalnya dari Libya, dari apa namanya dari Turki, dari Afghanistan, kemudian juga dari Maroko yang memang studi di sini. Umumnya memang beberapa yang memang mereka delegasi dari negaranya sehingga ini juga setelah dari sini mereka membawa apa namanya misi ataupun juga pengembangan ilmu yang bisa lebih baik lagi sesuai ya tentu dengan jargon yang dikembangkan UIN ataupun SPS yaitu Islam yang lebih rahmatan lil alamin kira-kira gitu lah. Moderat ya. Ya lebih moderat. Pak Asep, ada semacam mandat atau amanah besar ya di sekolah pasar sarjana ini, terutama membangun keunggulan riset di Jakarta ini kan. Apalagi misalnya UIN selalu digadang-gadang untuk menuju ke world class university. Nah, tentu penguatannya kan di riset itu ya. Ini bagaimana strateginya Pak Asep ya? Ya kita pertama kan ini kita akan membuat langkah-langkah ataupun mendesain yaitu penguatan infrastruktur atau suprastruktur ya dalam konteks bagaimana desain yaitu ya tentu roadmap ya kita membangun roadmapnya atau gagasan ide-idenya apa itu yang pertama. Yang kedua kita membangun yaitu budaya academic culture atau riset budaya riset yaitu budaya riset dalam arti bagaimana ini menjadi sebuah habit kebiasaan atau kebutuhan yang terjadi di antara dosen mahasiswa atau sivitas akademika. Inilah budaya inilah kita perlu dorong yaitu tentu dengan apa namanya mengenalkan insentif, melakukan apa namanya pendampingan juga kepada dosen dan mahasiswa untuk selalu memperkuat itu. Dan yang ketiga kita melakukan peningkatan kompetensi ya. Ya tentu kompetensi dosen dan mahasiswa dalam konteks riset, metodologi, penguasaan teori-teori ilmu-ilmu sosial ya. Sehingga mereka tidak gagap lagi di dalam merespon isu-isu sehingga bisa mensinergikan keilmuan mereka Islamic Studies atau non Islamic Studies dalam merespon itu. Itu kira-kira beberapa dan juga ya tentu selain kompetensi tadi kita mencoba bagaimana menghubungkan mereka dengan dunia luar karena kan untuk meningkatkan reputasi dan rekognisi ini maka jaringan membuat jaringan tadi sehingga memang dosen betul-betul tersadarkan lah atau juga membuat merasa terdorong dan juga menjadi kebutuhan mereka untuk meningkatkan apa namanya reputasinya. Jadi untuk apa namanya berapa persen Pak Asep untuk mengetahui hasil-hasil riset itu yang kemudian dipublis ya, di jurnal-jurnal nasional yang ya dari semenjak saya 2019 di sini secara periodik melakukan namanya konferensi internasional IIS atau on interdisciplinary Islamic Studies ya dan itu dibuat ya itu dari kita kerjasama dengan Jambi dengan UIN Mataram kemudian juga dosen-dosen juga mahasiswa UIN untuk publikasi sebagai proceeding. Nah, dan tahun ini kita meningkatkan proceeding itu dalam publikasi Francis Taylor ini yang bereputasi sehingga ini setelah nanti beberapa saat nanti bisa direkognisi apa-apa dimasukkan ke Scopus. Nah, artinya ini juga kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nah, yang selanjutnya di samping periodik tadi, kita juga merumuskan ataupun juga mewajibkan tugas akhir mata kuliah. Nah, tugas akhir mata kuliah itu diformat menjadi paper minimal standar atau draft paper minimal standar untuk publikasi di jurnal Sinta 4, ya Sinta 3. Iya. Dan beberapa sudah terbukti dipublikasikan dan saya juga menulis berbareng dengan mahasiswa yang sudah dipublikasikan di Sinta 2 mulai dari 2019, 2020, 2021 saya sudah banyak kerjasama dengan mereka jadi ya dan mahasiswa pun senang artinya ya kan ya antusias kita fasilitasi penerjemahannya
kita fasilitasi registrasinya, kemudian kita juga biaya registrasi maksudnya, dan kita juga fasilitasi kalau mereka mendapatkan undangan untuk misalnya presentasi paper. Nah, itu beberapa upaya itu untuk tugas akhir mata kuliah ya. Yang kedua adalah tugas akhir studi, yaitu tesis disertasi untuk dipublikasikan di jurnal, itu jurnal nasional dan internasional. Atau disertasinya. Iya, hasil ya dipilah. Maksudnya dari disertasi dan tesis itu dipecah ataupun beberapa bagiannya di develop, dikembangkan sehingga bisa dipublikasikan di jurnal. Dan beberapa sudah terbukti, artinya mereka bisa mempublikasikan dengan guru besar dan juga antar guru besar, mahasiswa dengan dosen, ya promotornya tentunya. Dan ini alhamdulillah ada beberapa publikasi bersama mereka, dan akhir Di beberapa Sinta ya. ya ada yang di Sinta 1, ada Sinta 2, ada yang juga internasional. Ya, dan ini kita juga dalam hal tertentu kita fasilitasi, biayai juga, dan alhamdulillah mereka artinya memahami, dan ini juga untuk membentuk budaya tadi. Apa research apa namanya environment lah, jadi lingkungan atau budaya riset di kalangan dosen dan mahasiswa. Itu kira-kira. Nah, itu untuk menumbuhkan budaya riset di kalangan mahasiswa sendiri, Prof. Asep. Itu bagaimana ya? Mereka ketika masuk itu memang sudah diarahkan ke situ ya? Pertama kali Ya, sebagai mahasiswa ya? pertama ya kita buat sistemnya dulu bahwa itu menjadi sebuah keharusan. Nah, poinnya dulu. Jadi keharusan dalam arti misalnya untuk tugas akhir mata kuliah membuat draft paper yang nanti dari hasil presentasi per minggu itu direvisi ulang, kemudian diformat menjadi paper yang berstandar minimal Sinta 4 atau 3 minimal ya. Nah, jadi sudah distandarkan? Ya, sudah distandarkan ya. Jadi itu kira-kira. Setelah itu ya tentu itu belum sempurna ketika tugas akhir ya. Nanti direvisi. Nah, tentu akan tersaring kan di antara mahasiswa, juga ada yang memang memadai, ada yang perlu di-develop dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam konteks ini kita menghadirkan narasumber untuk melakukan coaching, klinik, paper dan lain sebagainya, melatih mereka untuk bisa nulis, terbiasa, terdorong menjadi kebutuhan. Jadi banyak upaya-upaya yang kita lakukan, dan kita fasilitasi juga dengan perpustakaan. Makanya kita sebutkan perpustakaan riset itu sangat baik sekali, tinggal mendorong masa untuk menggunakannya, karena memang sekarang masih dalam konteks COVID, ada upaya ataupun harus ada strategi lagi kita mendorong mereka untuk kembali ke kampus. Kira-kira. Nah, kalau segi dorongan ini, Prof. Asep ya, bagaimanapun kan hasil riset itu butuh referensi dan sebagainya. Kebijakan untuk literatur dan sebagainya seperti apa nih? Kan tentu ada bahasa asingnya juga. Oh ya, tentu ini makanya itu kita mendorong ataupun mengarahkan mereka untuk memahami tentang referensi dan juga cara penulisan, artinya pengutipan ya. Dan referensi-referensi ini kan sudah secara online ada, di perpustakaan ada, dan kita ajar. Kita sudah punya standar. Iya, standarnya kita ya internasional. Kita ajarkan juga untuk mereka melakukan coaching itu untuk bagaimana mereka juga terbiasa dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan di luar kedua bahasa asing itu untuk bisa mengirimkan naskah mereka ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Itu kira-kira. Nah, ini saya kira yang menarik lah ya, bahwa ini adalah sebuah distingsi pasca sarjana UIN Jakarta ya. Budaya riset itu memang menjadi semacam keunggulan akademik ya, mereka dan semuanya gitu. Nah, mereka kan kemudian lulus ya. Lalu mungkin ada threshold studinya itu saya kira pasca punya ini ya. Ini kira-kira seperti apa? Ya. Jadi gini, dalam konteks mahasiswa kita juga yang sudah alumni dorong supaya selalu berinteraksi dengan UIN, dengan ini, sehingga ketika mereka di daerah selalu mungkin mereka punya ide, tetapi bagaimana menyajikannya dalam, maka itulah yang kita sampaikan kepada mereka, walaupun mereka sudah pulang kembali ke daerah, tetap berinteraksi dengan kita dalam konteks supaya kolaborasi riset. Nah, jadi
ini upaya-upaya untuk menumbuhkan kebutuhan, kesadaran, dan pembiasaan dari mereka. Karena sekarang kan untuk guru besar, untuk apa kan dibutuhkannya karya ilmiah, riset Iya. gitu ya, publikasi, dan ini hanya bisa dilakukan dengan cara kolaborasi, tidak bisa sendirian. Jadi Itu kan? sepengetahuan Prof Asep ya. Jadi kultur akademik Ya, Budaset itu jadi artinya tidak berhenti selama mereka belajar. ya, Tapi tidak. juga pasca itu kan Ya, harus ya, betul. mengembangkan diri. Selama bukan bukan hanya selama belajar, Iya, selama di sini dan juga setelahnya setelah. kita juga melakukan komunikasi untuk menawarkan, mendorong mereka apa namanya, menulis bareng. Karena kan disertasi yang sudah ditulis itu bisa jadi baru sebagian yang dipublikasikan berupa paper, maka kita dorong untuk di-develop kembali, itu kira-kira. Artinya ada sustainability-nya di jalan gitu kan ya. Ya, ya itulah yang disebut dengan academic connection, Heeh, ya apa namanya sustainability, keberlanjutannya dari mereka ya, ya kita bangun sehingga mereka masih terhubungkan dengan SPS, dengan UIN, dengan para guru besarnya, sehingga ini juga menjadi dorongan untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi mereka juga betul, karena mereka ada di sana. Jakarta Ya, banyak kan ya, juga bekerja di dunia ya. akademik ya. Kalau mereka sudah ke sana, sudah pulang, berarti identitas mereka sudah menjadi identitas perguruan tingginya. Heeh, Tetapi selama mereka masih di UIN, waktu menjadi mahasiswa ataupun juga keluar, itu masih menggunakan identitas UIN betul, betul. ya, atau SPS karena supaya meningkatkan UIN dan juga ini masih menjadi tanggung jawab UIN. Itu kira-kira. Ya, artinya meskipun mereka kemudian menjadi akademisi di tempat kerja masing-masing Ya, membagikan ya, tugas. betul, betul. Artinya budaya akademik tidak apa namanya tidak hilang gitu kan. Ya, ya, Sudah dibangun di pasca ya, saja UIN Jakarta ini, ya, mereka kemudian kembangkan di betul, betul, kampus masing-masing. betul, betul itu Saya maksudnya. kira luar biasa ya. Ya, ya, ya harapan Artinya, kita itu. ya pasca ini kan memang menjadi kiblat. Ya, Ya, betul, ya, Prof Asep ya. ya. Selama ini masih menjadi arah atau kiblat para PTKIN di dalam konteks pengembangan keilmuannya dan pasca masih menjadi leading dan karena itu kita harus jaga, tapi kita juga harus terus mendevelop ya Ya, ya. untuk terus apa namanya meningkatkan kapasitasnya. Itu kira-kira. Nah, Prof Asep, apa sih yang nanti akan menjadi harapan besar, ekspektasi besar bagi Prof Asep untuk ke depan pasca ini? Tentu sebagai lembaga pendidikan tinggi atau yang disebut dengan postgraduate itu adalah menjadi basisnya berkontribusi di dalam keilmuan, riset, dan kepada teknologi dan juga kepada masyarakat. Maka bagi saya berharap pasca ini terus selalu meningkatkan reputasi dalam konteks riset dan publikasi karena hanya paling tidak yang diharapkan besar ya di tingkat pasca karena dia mencoba mendevelop keilmuan-keilmuan yang tingkat tinggi, yang relevan menjadi kebutuhan masyarakat. Dan kami Jadi tumpuan lah ya ya. tumpuan maka itu harus dibuat pertama yaitu adalah infrastruktur, sistem, budaya, penguatan kapasitas, kemudian bagaimana kolaborasi antar dosen dan mahasiswa sehingga kita jangan terjebak lagi kepada dunia hanya teaching, hanya pembelajaran. Tapi kita harus masuk kepada yaitu riset, penelitian, dan juga pengabdian. Itu kira-kira. Prof Asep, kan UIN ini sudah jadi ya, sebuah universitas itu di mana banyak keilmuan yang dikembangkan ya. Iya, Nah, pasca sendiri meskipun pengkajian Islam, iya, tetapi ada banyak sekian banyak Iya, konsentrasi. iya. Ini kan menjadi semacam keragaman ya, Iya, iya, termasuk asasi risetnya itu kan. iya. Seberapa besar hasil riset UIN ini menjadi referensi juga bagi lembaga lain? Prof Asep? Kalau dalam konteks kajian Islam atau studi Islam, SPS ataupun UIN Jakarta masih menjadi corong ya, karena saya lihat di samping apa namanya hasil atau hasil dari risetnya itu atau juga para pakarnya masih banyak. Ya, para pakar yang di sini ada Prof. Ajra, Prof. Maskuri, Said Agil Munawar, kemudian yang lainnya Prof. Amin dan juga misalnya
Prof. Nazar dan sebagainya masih banyak di sini yang mereka masih dijadikan sebagai apa namanya core resource person gitu kan untuk hal-hal itu. Itu yang terkait dengan sumber dayanya. Kedua, hasil riset ataupun juga penelitian-penelitian yang didapat dari SPS ini masih menjadi rujukan karena dari berbagai disiplin kan dalam konteks hubungan antar agama, kemudian juga kajian perdamaian, kemudian filologi, kemudian juga hukum Islam, tafsir, masih menjadi suatu kajian-kajian atau telah membuktikan kajian-kajian yang sangat aktual dan itu tentu sudah menjadi rujukan. Nah sekarang kita mencoba untuk selalu ini bisa dibaca. Nah, kalau Prof. Suwito menyebutkan mari berkarya untuk yang layak yang dibaca dunia. Yang layak dibaca dunia itu adalah harus ditulis dalam bahasa asing dan dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Itu kira-kira. Tanpa itu ya hanya menjadi tumpukan di perpustakaan, menjadi fosil di perpustakaan. Maka ya, maka kita harus publikasi, harus mengenalkan ke dunia luar. Tanpa itu tidak bisa. Nah, jauh ini ada misalnya lembaga lain yang kemudian menjadikan selepas SPSI Jakarta ini semacam lembaga konsultan riset dan sebagainya. Maksudnya? Nah, mungkin ada lembaga lain yang menjadikan Oke. konsultan atau sebagai pesanan. Oh, oke. Dalam secara kelembagaan memang tidak secara itu, tapi individu-individu yang resource person. Tapi kemudian juga UIN kadang dijadikan pusat karena banyak juga misalnya dari angkatan, misalnya TNI, angkatan darat, angkatan udara, sekolah ke sini atau melanjutkan S2 dan S3 di sini. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari lembaga dari agama-agama lain untuk melanjutkan ke sini, ini menunjukkan adanya kepentingan bagaimana pengkajian Islam tetapi konsentrasi tertentu harus dikembangkan dan UIN adalah masih menjadi tempat yang terbaik, menjadi tempat yang dipilih untuk kajian itu kira-kira. Ya. Kebutuhan bagi mereka juga. Ya, kebutuhan bagi mereka ya. Karena betul, karena saya yakin UIN ini menjadi agent of change yang dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi dan politik. Kalau kita mengambil contoh misalnya ada alumni-alumni yang Saiful Mujani dan kawan-kawan misalnya kan sebagai konsultan politik dan sebagainya itu kan sudah diakuin berarti kan reputasi UIN dan Saiful Mujani adalah salah satu resource person ataupun juga menjadi utama secara person banyak dan itu juga perlu kita berdayakan perlu kita berdayakan dengan baik. Profesor, bagaimanapun ya untuk mengembangkan riset itu kan ada kaitannya relevasi dengan hal kebijakan penganggaran. Mungkin bisa cerita sedikit Profesor kebijakan penganggaran untuk menemukan riset tadi. Ya saya ingin berkaca dari SPS saja dulu ya bahwa kita menganggarkan yaitu tadi dalam mendukung itu pertama misalnya untuk publikasi, untuk proofreading, untuk penerjemahan. Kemudian kita siapkan juga anggaran untuk international conference. Jadi banyak kita fasilitasi. Nah, kita berkolaborasi dengan Puslitpen dalam konteks insentifnya, dalam konteks penguatannya. Karena kita harus bersinergi antar unit. Tidak boleh terpecah atau ada sekat antar unit. Karena ini UIN. Bagaimanapun saling memperkuat ya. Dan maka itulah misalnya ketika mahasiswa mempublikasikan tapi juga ada nama dosennya ya kita bayarkan karena itu meningkatkan reputasi juga kan ya selama itu ada dosen UIN dosen SPS ya kita bayarin kan duit UIN juga. Nah itu upaya-upaya di samping itu juga kita menyediakan travel grant untuk misalnya conference di dalam negeri ya kalau SPS masih dalam negeri kalau luar negeri kan ada di UIN di LP2M artinya misalnya apakah ke Lombok apakah ke Medan apakah ke Makassar untuk presentasi dan kita biayain itu kira-kira dan itu cukup mendorong untuk yang penting kita
terus memperkuat kapasitas. Itu kira-kira. Satu lagi, Prof. Asep ya. Saya juga ini satu hal yang mungkin juga menjadi informasi ya buat para pemirsa ya. Mahasiswa sarjana dalam program magister maupun doktor itu kan ya seperti yang Prof. Asep tadi sampaikan bahwa mereka ini sudah dari awal tuh kultur budaya riset itu sudah ditumbuhkan. Iya, iya. Nah, bagaimana ketika mereka berada di dalam kelas sistem pembelajaran, Prof. Asep, interaksi antara dosen dengan para mahasiswanya mungkin juga bisa diceritakan, saya kira menarik juga ya. Ya, dalam sistem pembelajaran kita kan kita melakukan sistem kelas seminar. Seminar dalam arti bahwa apa yang disampaikan di kelas itu bersifat dialogis, kemudian mendiskusikan suatu tema-tema yang memang disampaikan oleh dosen, sehingga tema-tema itu dikembangkan menjadi paper. Nah, paper-paper itulah yang kemudian akhirnya dipublikasikan. Maka dalam konteks itu di kelas diposisikan tiap mahasiswa punya ide, punya pengalaman, punya experience, punya knowledge. Ya, maka mereka berbagi antar mahasiswa yang backgroundnya macam-macam. Ada yang tafsir, ada yang tarbiyah, ada yang syariah, ada yang kedokteran, ada yang kesehatan. Dari berbagai macam itulah mereka saling berinteraksi, saling memperkuat satu sama lain. Itu kira-kira dalam proses pembelajaran. Maka itu di kelas itulah aspek terkait metodologi, penguasaan seminar proposal disertasi, tesis, itu menjadi poin di samping metodologi risetnya ya. Karena ini menjadi tantangan atau yang harus kita genjot terus, kemampuan riset, baik riset yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Itu kira-kira. Jadi mendialogkan sebuah masalah, Ya. dicarikan titik temunya, Ya. seperti itu ya. Ya, betul. Dan harus ada inovasi. Ya. Menghasilkan sebuah pemikiran yang itu kira-kira bisa dijadikan sebagai sesuatu yang baru lah. Iya. Gitu ya. Betul. Ya itu poinnya. Kampus pembaharu pemikiran Islam itu di situ kira-kira. Iya, makanya ini kita harus selalu mengenalkan terus. Iya. Mengenalkan dan juga merefresh kembali. Kemudian juga kita merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga UIN jangan hanya disebut sebagai Menara Gading terpisah, tapi juga harus merespon apa dan ya eksistensi UIN IAIN dulu, sekarang UIN kan harus lebih berkembang lagi karena tantangannya lebih beda, dunia digital, bagaimana kita harus menghadapinya. Maka kita sudah buatkan ruang podcast yang itu bisa nanti kita develop ya pemikiran-pemikiran, menyiapkan modul dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Oke, Mas Sam, saya kira lumayan ini informasinya ya. Iya. Terima kasih banyak. Saya tadi bincang-bincang santai ya dengan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Sarjana Jakarta, Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar, dan kalian tentu sudah banyak tahu ya seperti apa pascasarjana ini. Dan intinya adalah bahwa sekolah pascasarjana ini memang ruhnya itu adalah bagaimana budaya riset di kalangan mahasiswa juga dosen itu dapat berkembang dan berjalan dengan perkembangan zaman tentunya. Ya. Baik, terima kasih, itu saja informasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.